Shalom saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat selanjutnya diceritakan bagaimana seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Tapi ketika raja itu berbelas kasihan, maka hutang itu dianggap lunas, saudara. Tapi ketika orang yang hutangnya itu sudah dianggap lunas, dia bertemu dengan kawannya yang berhutang kepadanya, bahkan hanya 100 dinar. Tapi orang itu malah dijebloskan ke dalam penjara. Dan bahkan orang yang hutangnya telah dianggap lunas itu menjebloskan kawannya di penjara sampai dapat melunasi hutangnya kepada dia. Saudara kasih Tuhan, sampai terdengarlah kepada raja. Maka orang yang hutangnya telah dianggap lunas itu pun dihukum, saudara. Saudara, kita belajar Bapak itu mengasihi kita dengan sungguh, bahkan dengan belas kasihan. Kita orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tapi ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, di ayat yang ke-35 dikatakan, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadapmu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita juga mengasihi orang yang lain. Tuhan sudah mengampuni kita dari dosa kita yang sangat banyak. Dosa kita yang begitu berat. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita? Di dalam doa Bapa kami dikatakan, "Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tuhan, ampuni kami, karena kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita belajar hal itu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mengasihilah, karena Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihilah dan ampunilah orang-orang di sekeliling kita yang bersalah kepada kita. Waktu itu sangat berat. Tapi saya percaya ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau melepas pengampunan, ada beban yang diambil dari hidup kita. Dan kita akan lebih lega. Dan kita akan lebih tanpa beban untuk menjalani kehidupan ini. Karena tidak ada beban dalam hati kita. Tidak ada karpai di dalam hidup kita. Ketika kita mau mengampuni. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perumpamaan yang Yesus ajarkan pada kita. Ketika hutang kita dianggap lunas, maka orang yang berhutang kepada kita, haruslah kita belajar juga melunaskan hal itu. Demikianlah hal pengampunan. Seperti itulah perumpamaan pengampunan, saudara. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.